Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita dapat berjumpa lagi bersama program kita podcast nge-share bersama UFS. Ya. Alhamdulillah tamu kita pada kesempatan hari ini adalah seorang tokoh ulama muda di Muhammadiyah, ya, dan aktif juga di Pemuda Muhammadiyah. Kemudian juga pernah menjadi perwakilan cabang istimewa Muhammadiyah di Arab Saudi. Dan aktivitas beliau di Jakarta sekarang juga sebagai anggota Komisi Fatwa MUI DKI, ya, dan Majelis Tarjih, ya, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Depok. Bersama kita Ustadz Nur Fajri Ramadan, LCMA. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini luar biasa, artikulasi keilmuannya, ya, kemudian kajian-kajiannya, ya, ini menarik, dan beliau baru menerbitkan buku. Ini buku yang pertama atau yang keberapa? Kan ada beberapa lagi sebelumnya. Ada berapa sebelumnya? Ada biasanya buku-buku sebelumnya, buku-buku untuk pengajaran. Ya, saya bikin matan sendiri. Contohnya Al-Lughatus Sabiqah, Ulumul Balaghah, matan untuk orang yang baru belajar balaghah. Ada beberapa lagi lebih tinggi sedikit. Itu dicetak? Iya, ada. Ya sudah berapa itu buku daras itu? Enggak saya hitung. Enggak dihitung. Ya mungkin sekitar 20 total. Luar biasa. Saya baru tahu ini malah, ya. Tapi yang untuk buku publik ini baru ini. Baru yang untuk umum, ya, untuk pembaca umum. Jadi ini buku beliau yang untuk versi masyarakat umum yang baru dipublikasi adalah Tafsir Ijmali. Ya, judulnya Quran Mapping, menyelami kandungan, sifat dan karakteristik surat-surat dalam Al-Qur'an. Kita akan berbincang tentang buku ini tentu saja, mendalami tentang apa isi daripada buku ini, kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan buku ini sangat memudahkan kita untuk membuat pemetaan. Ya, kalau dalam ilmu umum itu ada namanya ilmu tentang pemetaan, ya, namanya geospasial kalau tidak salah. Jadi bumi ini dipetakan, ya, sampai dihitung, ya, termasuk yang pemetaan bumi ini dilakukan oleh para pionir dari ulama-ulama muslim, ya, ilmuwan muslim terkemuka di zaman abad kejayaan Islam, kurang lebih di abad keempat dan kelima Hijriah, ya. Tapi mapping Quran, ya, memang ini sebuah katakanlah ilmu atau metodologi yang baru. Karena dulu seingat saya waktu belajar di Al-Azhar di awal 2004, ya, 2005, pembimbing kami Profesor Abdul Hayy Al-Farmawi, selain beliau dikenal sebagai salah satu pionir peletak dasar tafsir maudhu'i bersama gurunya Profesor Ahmad Said Al-Kumi, itu juga sudah banyak menulis dan masukkan di website beliau itu adalah Mafatih li Ta'amul Mas Suwaril Quran, atau disingkat Mafatih Suwaril Quranil Karim. Kunci-kunci memahami isi surat-surat Al-Quran.
Nah, ini kayaknya agak mirip, tapi tentu saja ini sudah lebih advance ya dalam konteks ke Karang ini. Baik, Ustadz, kita perkenalan dulu dengan beliau ini ya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Ustadz Nur Fajri ini kelahiran tahun berapa? 1992. 92? Ya. Bedanya 12 tahun sama saya. Ya, ini tua di jalan. Nah, kalau ini awet muda. Ya. Saya tua di jalan, tua di Kairo, tua di mana-mana ya, sambil di jalan gitu. Jadi beliau usianya masih muda ya. Sekarang berarti usia berapa? 30? 32? 32 ya? Tahun ini akan 33. Tahun ini 33. Iya, cuma sayang nih yang akhwat sudah tertutup pintunya ya. Ya, untuk ya katakanlah beliau ini usia masih sangat energik ya keilmuannya dan bisa disimak kajian-kajiannya ya di banyak forum. Kelahiran Depok ya? Kelahiran Jakarta. Jakarta, bukan di Depok. Bukan. Depok. Jadi orang asli Betawi nih. Oh, bukan juga. Jadi ibu bapak mana? Ayah tetap Minang, ibu Kebumen, Jawa. Oh gitu. Jadi Minang dan Jawa. Agak unik nih teman-teman ya. Dan tinggal lahir di Jakarta, kemudian besar di Depok, orang Kemayoran. Waduh, luar biasa. Besar di Bekasi, kemudian. Untuk riwayat pendidikannya dari kecil memang sudah di jurusan agama atau bagaimana? Jadi saya kecil itu TK Islam Bahrul Ulum namanya. Waktu itu dekat masjid yang biasa dipakai oleh Muhammadiyah Bekasi Timur. Nama masjidnya Masjid Jami Al Hidayah. Di situ ada TK Islam, namanya Bahrul Ulum. Di situ kemudian SD juga dekat situ, SD Negeri Arenjaya 15. Kemudian SMP Negeri 1 Bekasi, SMA Negeri 1 Bekasi. Dan saya. Jadi orang Bekasi nih? 15 tahun. 15 tahun Bekasi. Nah, kemudian baru keluar dari Bekasi pas kuliah karena waktu itu keterima di beberapa kampus. Tapi yang masuk duluan UI. Ya, UI dulu saya jalanin karena udah keterima. Kemudian ke di fakultas apa? Di UI ya? MIPA. Di UI fakultas MIPA. Iya. Sempat berapa tahun? Enggak, karena untuk nungguin LIPIA mulai aja. Jadi sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulanan. Terus sambil pertama kali ke Depok itu ngekos di Depok, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan berikan supaya bisa tinggal nanti jadi orang dekat sini. Bener-bener masih dekat sekali dengan kos-kosan yang lama itu. Oh gitu. Terus kenapa lebih suka belajar melanjutkan di LIPIA? Sebenarnya arahan orang tua melihat mungkin ya bakat saya atau jenisnya gitu supaya ke bidang ilmu Islam. Saya juga merasa memang teman-teman sekalian dari SMA itu mendorong saya juga bagus gitu. Artinya nggak ada yang sudah ada pernah yang menilai itu sebuah keputusan buruk lah. Mempertanyakan banyak mempertanyakan. Saya sempat dipanggil guru BP juga. Kamu udah keterima di UI, kenapa nggak diterusin? Kira-kira gitu gambarannya. Tapi setidaknya dengan saya keterima di UI dulu, sekolah lebih tenang. Karena kadang sekolah memperhitungkan juga berapa persen yang masuk PTN gitu. Saya waktu posisi ketua Rohis, jadi ya diperhatikanlah kemana arahnya gitu oleh sekolah kira-kira. Dia juga pernah Olimpiade. Iya. Jadi memang ada kecenderungan walaupun sekolah di negeri ya, sekolah jurusan umum, tapi sejak kecil kemudian sekolah SMP SMA memang ada kecenderungan untuk menekuni ilmu agama. Memang selain di formal di sekolah negeri itu ada sekolah madrasahnya atau diniyahnya? Saya nggak menemukan ada MDA ya, biasanya kan orang bilang di sini ya. Awaliyah. Saya nggak nemu, tapi alhamdulillahnya masjid yang tadi saya sebut Masjid Al Hidayah juga beberapa musola di dekat situ ada banyak pengajian untuk anak-anak, anak muda gitu ya. Buku-bukunya juga bagus. Saya ingat baca Tafsir Al-Azhar tuh waktu SD, karena ada di musola Tafsir Al-Azhar, Tafsir An-Nurnya Prof. Hasbi Siddiqi ada. Pengajian di masjid-masjid di daerah itu juga. Kalau belajar ilmu dasar alatnya, gramatika bahasa Arab di mana? Bahasa Arab pertama kali belajar itu kelas 10, kelas 1 SMA. Jadi waktu itu ada teman mengajak, yuk ikut. Memang udah ada arahan dari orang tua untuk ngambil jurusan keagamaan dari SMP. Tapi saya waktu itu modalnya hafal Quran aja. Saya hafal Quran SMP, ingatnya itu disuruh orang tua 2 juz. Ya udah saya SMP 2 juz hafalan. Pas masuk SMA saya ketemu teman-teman dari SMP Islam atau pesantren. Mereka ada yang
belasan juz, 15 saya ingat, kali ada yang 10, ada yang 5. Saya tertantang juga, oh ya udahlah, kenapa cuma 2 kemarin, apa hanya cuma syarat sah keterima kampus gitu. Ya udah tambah. Nah, diajak juga oleh kawan-kawan tersebut. Saya ingat Ustadz Fadil, beliau nantinya ke Madinah, Ustadz Farhan sekarang mahasiswa S2 Madinah, itu mereka ajak, yuk kita belajar Ajurumiyah. Saya ingat pertama kali duduk Ajurumiyah, saya nggak tahu apa ini, Rofa apa ini. Siapa yang ngajarin? Yang ngajar namanya Ustadz Iwan. Di masjid itu? Di masjid ya, di daerah Bekasi gitu. Ya udah Allah terus nyambung, beliau, ya. Paham? Alhamdulillah ya. Dihafalin, suruh beliau dihafalin. Saya awalnya nggak begitu paham, tapi pesannya hafalkan saja, yang penting hafal dulu. Iya. Begitu seterusnya. Sebelumnya juga sama, atau SD itu belajar tajwid juga dibawa ke Ustazah Eva, nama beliau. Allah balas kebaikan beliau juga ya. Saya ingat kelas 6 saya baru bisa ngomong Allah yang benar. Sebelumnya ngomongnya Allah ya. Allah. Sekarang Sunda. Tapi alhamdulillah saya kelas 5 itu udah selesai baca terjemah Kementerian Agama, Al-Quran. Jadi ya Allah mudahkanlah ketemu orang-orang ahli ilmu seperti itu. Terus mulai bisa lancar baca kitab kuning itu usia berapa? Umur berapa? Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SMA. Ya, kelas 2 SMA. Saya ingat. Saya dikasih hadiah oleh salah satu ustadz di Masjid Muhammadiyah di situ, Masjid Muhammadiyah Was Timur. Saya dikasih Syarah Arba'in Nawawiyah. Saya ingat banget. Saya baca masih banyak bukunya, kalau ada tuh masih banyak coret-coretan. Karena saya nyari kamus Al-Munawwir dulu, bukan. Ayah juga, ayah belikan. Saya tahu itu mahal bagi beliau, mudah-mudahan Allah balas kebaikan beliau. Itu beli di Kuitang, pulang bawa nih Al-Munawwir. Gitu. Nah, tapi lama-lama alhamdulillah bisa. Kemudian juga diajak untuk saya lihat situs-situs Islam Way contohnya, itu ngasih rekaman audio ceramah masyayikh dan juga rekaman mutun. Nah, saya jadi hobi dengerin ceramah, terutama Syekh Ibnu Utsaimin, karena beliau mudah menyampaikan materinya gitu ya. Saya dengar awalnya mungkin hanya paham berapa persen gitu ya, lama-lama tingkat lah. Oh gitu, alhamdulillah. Dan terus di Lipia berarti sampai ke Lipia masih terus dilanjutkan. Di fakultas apa? Waktu itu Lipia nggak langsung masuk fakultas, Kiai. Jadi Idat Lugawi dulu, takmili. Selama berapa tahun? Ya, 1 tahun? 7 tahun. Oh, jadi 2 tahun dulu di Idat. Waktu itu saya sebenarnya punya keinginan masuk takmili langsung, loncat 2 tahun. Secara nilai ijazah mungkin, tapi arahan para ustadz yang ngerti gitu ya. Oh enggak, ini sayang nih kalau dilewatkan Idat Lugawi. Saya pikir juga, oke, udah di Idat Lugawi saya mau menghafal matan dan menyelesaikan hafalan Quran gitu. Alhamdulillah 1 semester kemudian lebih sedikit selesai hafalan Quran 30 juz, dan bisa ngafal banyak matan-matan penting. Di semester berapa itu Al-Quran? Semester 2, awal semester 2. Awal semester 2. Di bimbing asrama khusus atau bagaimana? Ada asrama mahasiswa di sana, juga ada program UKM tahfiznya namanya Rawdatul Hufal. Saya ingat di Lipia itu. Ya, dengan beberapa ustadz gitu ya. Yang terakhir restoran itu surat awal Yasin kan, akhir juz 22 ya. Sebelum wa ma anzalna. Nah, itu dengan Ustadz Firdaus. Sekarang beliau di Tulungagung. Alhamdulillah. Ya. Jadi itu perjalanannya. Jadi selesai Lipia tahun 2016 kayak. 2016. Setelah itu melanjutkan S2 atau kembali S1 di Saudi? S2. S2 langsung ya di Jeddah. Di Jeddah. Itu jurusan apa? Qadha. Jurusan studi peradilan. Studi peradilan. Departemen Islamic Law and Studies. Oh, Islamic Law and Studies. Syariah wa Dirasatul Islamiyah. Ada subjek tesisnya apa? Itu tentang pengaruh hukum Islam terhadap hukum Inggris di era pembentukannya. Oh gitu, abad 12 Masehi. Luar biasa. Lalu setelah itu selesai tahun 2023. Pulang Indonesia. Pulang ke Indonesia. Dan sekarang katanya ambil kuliah lagi. Jadi, di UI. Di UI. Jadi saya waktu itu 2021 menjalin komunikasi dengan dosen-dosen Fakultas Hukum UI gitu ya. Kemudian diminta ya udah kalau udah dari sana coba datang ke UI. Ya saya datanglah di akhir 2022, dapat arahan supaya sinkron nih dengan ilmu mahasiswa di Fakultas Hukum. Ini ada program membuka untuk S1 meskipun sudah lewat ijazahnya dari SMA ya.
Ya Bismillah saya istikharah gitu ya. Ya Allah mudahkan. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Jadi masih semester berapa sekarang? Semester 4 nih. Semester 4 yang S1-nya ya. Jadi ini unik ya perjalanan. Tapi inilah contoh tipe penuntut ilmu ya. Pelajar itu memang kalau orang sudah jatuh cinta kepada ilmu, ya apapun dikejar. Sebagaimana ya kita jatuh cinta kepada seorang wanita, pengen kita nikahi ya terus dikejar kan begitu ya. Luar biasa. Jadi itulah tradisi keilmuan di kalangan ulama kita. Memang ilmu itu tidak mengenal usia, batas waktu ya. Dan ini bisa jadi contoh pelajaran buat kita semua, terutama buat anak-anak kita nih, bagaimana menanamkan cinta kepada ilmu pengetahuan, terutama ilmu keislaman. Ustadz, bisa jelasin Quran mapping ini bagaimana? Ini dibagi menjadi 8 pembahasan setiap surat. Atau dia setiap juz? Enggak, setiap surat. Jadi sebelumnya sudah ada buku, tapi memang tidak pakai penerbit besar, penerbit indie, namanya Sepurnama Bersama Al-Quran. 2 tahun lebih dulu daripada ini. Apa namanya? Sepurnama Bersama Al-Quran. Oh, maksudnya 1 bulan purnama. Itu dibikin per juz. Oke. Itu disusun mulai 2019. Kemudian rilisnya karena untuk bahan daurah gitu. Tujuan utamanya bukan sebagai konsumsi publik pada awalnya, untuk daurah-daurah kelas-kelas gitu ya. Kelas-kelas ya. 30 pertemuan menyelesaikan tafsir ijmali Al-Quran. Jadi pengalaman saya Kiai Fahmi, alhamdulillah Kiai Fahmi juga punya perhatian besar ya terhadap pemahaman umat terhadap Al-Quran. Fahmu Institute gitu. Saya ingat Kiai Fahmi ajak saya waktu saya masih di Arab Saudi ya. Saya senang sekali gitu. Wah ini relate, kalau bahasa anak mudanya relate gitu dengan apa yang saya tekuni. Jadi saya tadi kelas 5 SD itu saya selesai terjemah Al-Quran, dan Kementerian Agama yang lama itu bagus di awal dan di akhirnya. Ya, ada penjelasan, keterangan. Wah, luar biasa ini. Ada perhubungan antar surat. Ya. Anak SD senang sekali gitu waktu itu baca. Terus baca tafsir Al-Azhar sama Bu Hamka di awal selalu simpulkan dulu suratnya bagaimana. Itu kita nggak dapati di banyak pengajian. Pengajian tiba-tiba saya datang pengajian tafsir, udah tiba-tiba ayat 255 misalnya ayat kursi. Atau itu mending kalau kajiannya runut. Ada kajian-kajian yang nggak runut, tematik. Saya pikir, wah umat Islam bagaimana mau dekat dengan Al-Quran nih kalau Makanya saya selalu semangati orang, ajak yuk baca terjemah Al-Quran dulu. Tapi kan terjemah Al-Quran kadang-kadang juga nggak menyimpulkan, nggak menghubungkan gitu ya. Ya itu modal awal. Kemudian saya baca termasuk bukunya Syekh Abdul Hayy Al-Farmawi juga. Ya, mudah-mudahan Allah jaga beliau ya. Dan beberapa buku yang ada di Arab Saudi, misalnya buku Awal Marah At-Tadabbur Al-Quran Syekh Adil gitu, itu tahun 2017 terbit. Saya pertama kali baca itu di Arab Saudi juga. Wah ini buku bagus, tapi dia terlalu kaku nyampaikannya. Poin 1, poin 2, poin 3 gitu ya. Rata-rata buku-buku bergenre Kharaid Al-Quran, Kharaid, Mafatih ya. Begitu biasanya. Di mapping itu bagus mungkin bagi kalangan tertentu, tapi saya mau menyajikannya nih sebagai naratif saja. Unsur-unsur tadi akan disebutkan ya, tapi jadi dibuat mengalir aja. Yang kadang urutannya juga nggak baku, jadi kadang tema besar saya sebutkan di tengah, saya sebutkan kadang di awal, kadang di akhir bahkan gitu. Tergantung sejelas apa tema besar tersebut muncul. Jadi utamanya mapping di sini adalah mengarahkan surat-surat masing-masing ini, itu Allah yang bagi 114 surat. Allah yang bagi 114 surat, dan Allah Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir. Mustahil dong pembagiannya tidak mengandung hikmah, tidak mengandung kebijaksanaan. Ya asal aja gitu, nggak mungkin. Ulama ijma bahwasanya pembagian surat ke dalam 114 itu tauqifi. Kalau juz ya bukan tauqif, jelas. Paling-paling unsur tauqifnya hanya ada pada hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Selesaikanlah baca Al-Quran dalam sebulan. Berarti kita sudah bisa bayangkan, berarti Nabi mensunahkan baca Quran sebulan. Berarti tinggal dibagi dah tuh. Dan memang itu nampaknya idenya yang di pikiran Al-Hajjaj dulu begitu. 114 dibagi 30 gitu ya. Iya, gitu. Tapi kan tetap aja titik membaginya itu unsur manusianya sangat kuat. Ya. Makanya beberapa juz dikritik. Al-Hafidz Jazari, Syekhul Islam Taimiyah kritik sebagian juz itu nggak
nggak baik lah kalau kita benar-benar berhenti di situ. Misalnya antara juz 4 dan juz 5. Ya. Juz 5 kan wal muhsanatun minan nisa itu masih terhubung dengan ayat sebelumnya sebenarnya. Masih maktuf dari hurrimat alaikum. Atau misalnya ada juz 12 itu awalnya ayat 6 surat Hud. Padahal 5 ayat sebelumnya juz 11. Ini nggak enak jadinya. 5 ayat surat Hud juz 11, ayat 6 dan seterusnya juz 12. Hal yang sama terjadi pada surat Al-Jathiyah. Ya kenapa nggak dibikin awal juz 12 itu langsung awal surat Hud aja gitu seperti kan? Al-Jathiyah. Ya. Al-Jathiyah Iya kan, sama. Mulai juz 26 Al-Ahqaf. Iya. Bukan akhir dari Al-Jathiyah. Iya. Artinya memang perhitungannya lebih kepada huruf sebenarnya. Kalau kita baca sejarahnya, Al-Hajjaj nyuruh para ulama waktu itu coba hitung berapa huruf. Hitung Al-Quran, kemudian bagilah 30. Rajin juga ya ngitung huruf. Kita aja ngitung huruf Al-Fatihah kayak belum sempat gitu. Nggak kepikiran, tapi ulama dulu menghitung huruf loh. Berapa itu jumlah huruf Al-Quran, kalau ada berapa juta itu ya? Nggak juta. Ratusan ribu ya. 350-an ribu. Agak lupa detailnya gitu ya. Itu disebutkan juga oleh Imam Suyuti dalam dalam Al-Itqan. Gitu. Iya. Jadi ini sangat membantu sekali kalau bulan Ramadan. Ini kan kita mau masuk bulan Ramadan. Dan sebenarnya pengen ini bagus sekali nih kalau misalnya nanti program di Al-Fahmu ya, kita tadarus Quran per juz. Kalau per juz sepurnama itu. Ya, sepurnama. Karena pembagiannya betul. Saya waktu COVID, tahun 2020 sampai 2021 itu, seingat saya dulu saya bikin program di YouTube itu setiap hari 1 juz. Saya ikut tilawah, kemudian membahas apa yang dibaca di juz itu kan, walaupun tidak urut ya. Tentu banyak kekurangan, tapi itu sebuah katakan usaha lah untuk membantu teman-teman para kaum muslimin untuk berpuasa itu tidak hanya puasa tapi juga mentadabburi Al-Quran gitu ya. Itu menarik. Nanti kita bikin kelas-kelasnya ya kalau bisa. Nah, cuma sayangnya nih sekarang YouTube Al-Fahmu Institute ya teman-teman ini sekarang di-ban lagi. Di-suspend, di-ban apa di-ban ya? Akunnya hilang ya? Masih sekarang? Iya, baru tadi kan mau live streaming. Pakai akun saya itu di-suspend 90 hari. Sampai bulan Mei. Kalau yang Al-Fahmu itu channelnya dihapus. Bener-bener deh. Luar biasa. Nanti kita ini ya. Kita kontak lagi nih teman-teman, bisa diusahakan lagi. Nah, saya pengen ini dibuat, kalau itu kan saya langsung praktekin ya. Nah, kita perlu teorinya itu. Tahapan-tahapannya. Sebenarnya setelah buku ini terbit dan dibaca, saya nulis buku lagi 70-an halaman. Belum diterbitkan versi fisiknya, tapi sudah pernah didaurahkan, yaitu pengantar ilmu maqasidus suwar. Jadi ilmu yang paling nampak dari buku ini adalah ilmu maqasidus suwar. Maqasidus suwar itu di antara yang mempopulerkannya adalah Al-Hafidz Al-Biqai yang wafat tahun 45 Hijriah. Kalau semua pengkaji tafsir tahu buku beliau Nazmud Durar. Iya, sangat terkenal. Iya, nah di Nazmud Durar itu sebenarnya di bagian awalnya beliau sebutkan tentang maqasidus suwar. Gitu, dan bahkan beliau katakan di buku Nazmud Durar bahwa setiap surat itu punya nama yang mutarjimun li surah, menggambarkan isi suratnya. Betul. Dan ini berhubungan dengan nanti paparannya Al-Hafidz As-Suyuti dalam Al-Itqan. Kata beliau, ini statement bisa didapatkan di Al-Itqan, bahwa semua nama surat, nama utamanya ya, itu tauqifi. Memang saya pikir ini akan debatable, akan ada yang bilang, oh ada nama, bahkan penelitian bagus Syekhah Ad-Dawsari itu bikin buku khusus ya tentang mengkaji nama-nama surat, apakah tauqif atau tidak. Kesimpulannya adalah setiap surat punya nama tauqifinya dan ada nama non tauqifi. Iya, ada nama istihadi. Oh, nama surat Al-Fatihah ada sekian puluh. Ya, itu berarti nama tauqifinya beberapa. Ya, Ummul Quran, Al-Fatihatul Kitab gitu. Tapi ya nama lain-lain kayak julukan ya, As-Syifa, apa namanya? Iya. Dari situ maka kalau dia tauqifi, setiap surat punya nama tauqifinya. Lah kalau tauqifi berarti berasal dari nabi yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke poin tadi di awal.
Allah yang Al-Hakim, Al-Khabir, Al-Alim, mustahil ngasih nama surat gak nyambung sama isi suratnya. Betul. Kayak Fahmi kan akademisi. Kalau mahasiswa bikin skripsi atau penelitian lainnya, judulnya nggak nyambung dengan isinya kan? Iya, nggak boleh. Apa ini? Judulnya tentang pengaruh menonton drakor terhadap prestasi mahasiswi misalnya. Tapi di dalamnya bahas kopi. Kan nggak nyambung. Mustahil. Maka juga nama-nama surat. Nama-nama surat berarti tidak hanya unik ciri khas dari surat-surat tersebut, karena Imam Suyuti sebutkan juga di Al-Itqan bahwa di antara rahasia di balik pemilihan nama surat masing-masing adalah keunikan yang paling unik dari surat tersebut yang nggak dimiliki seunik itu di surat lain. Tapi sebenarnya itu satu sisi lain mesti ada relasi antara nama ya dengan musamma. Ya, gitu kan ismun ya dulu ala musamman. Ism ala musamman. Itu bagus justru kata kalau lihat ada orang namanya Solih kemudian perilakunya Solih, kita masya Allah. Iya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala walillahi mathalul a'la juga begitu. Allah Subhanahu Wa Taala setiap namanya kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim menunjukkan sifat, gitu ya. Al-Hakim sifat hikmah, Ar-Rahman sifat rahmah dan seterusnya. Maka mesti, nah itu yang sebenarnya perenungan terdalamnya itu kayak renungan terdalam yang itu yang wallahu a'lam bishawab. Saya usahakan sebagai novelty dari buku ini dibandingkan buku-buku para ulama di Timur Tengah yang kira-kira mirip tema bahasannya. Dimana saya nggak dapati kajian per setiap surat itu hubungan antara nama suratnya dengan apa isi suratnya. Hatta Al-Hafidz Ibnu Qayyim meskipun menyatakan hal demikian, tapi di Nafmud Duror dalam prakteknya beliau masih lebih kepada tanasubul ayat wassuar. Gitu. Makanya dipikir-pikir memang nggak semuanya mudah ya. Kalau nama-nama yang berupa masdar mudah, misal Al-Furqan, gitu ya, Al-Fath itu gampang membayangkan. Cuma nama Al-Baqarah, ya, Ar-Rum, nama binatang, nama orang, bangsa, nama orang, ya kan? Nama objek-objek alam, objek alam ya, kayak Al-Qari'ah, Al-Alaq, ya. Objek alam di bumi misalnya surat Al-Hijr, Al-Ahqaf itu kan objek di bumi ya. Juga objek di langit misalnya Al-Qamar, Asy-Syams, itu tantangan. Lebih paling sulit lagi adalah kalau nama suratnya huruf muqatta'ah. Seperti Toha, Yasin, Shad, Qaf. Nah, itu spekulatif tuh. Jadi memang demikian ada, tapi alhamdulillah as-salafus saleh termasuk para sahabat membuka pintu tersebut di mana mereka itu tidak ijma mentafwid makna daripada huruf muqatta'ah. Iya. Jadi kalau yang tapi kadang-kadang saya ingat ada beberapa misalnya beberapa tafsir itu menafsirkan surat ayat muqatta'ah itu dengan tafsiran yang agak mistis gitu. Jadi misalnya maksudnya begini, katakan itu bahasa langit ya yang tidak mudah diketahui. Ya, memang itu ada lagi yang mengambil itu sebagai akronim. Itulah Ibnu Abbas dan singkatan dan gitu ya, kan. Bahkan kalau di kalangan beberapa ulama tarekat itu ada bahasa-bahasa begitu tuh ya jadi tolasim, jadi macam-macam gitu kan. Jadi tapi memang yang saya ketahui dari itu lebih kepada ternyata yang dirajihkan itu adalah untuk mentanbih ya, tanbih ijazul Quran ya, bahwa surat itu semua isinya itu tidak lepas dari bahasa Arab. Jadi itu tantangan ya, bahwa Yasin ya ini dari huruf kalian, kenapa kalian nggak bisa kan gitu. Tapi ada nggak perspektif lainnya antum belajar? Gitu ya. Saya sampai sholat istikharah ya, ketika untuk menentukannya gitu ya, karena bicara atas nama Allah nih. Walaupun tentu saja semua penafsir ketika bicara tafsir dia tidak mengatasnamakan Allah ya. Semua pasti mengatasnamakan istihad pribadi, sebagaimana kita aware lah dalam bukunya tafsir kan, misalnya Al-Imam Az-Zarkashi mendefinisikan tafsir kan di situ ala qadri taqatil bashar. Iya. Sesuai kemampuan manusia. Jadi untuk mengatakan hadamin inilah nggak akan ada penafsir manapun yang begitu, kecuali kalau ijma ya. Kalau ijma maka ya absolute, final and binding ya. Nggak bisa kita bilang itu kan cuma tafsiran saja. Anda mengharamkan zina, mengharamkan LGBT, enggak. Kalau ada ijma udah bukan cuma tafsir ya, tapi udah absolute. Tapi kalau yang nggak ijma kan, contohnya ini huruf muqatta'ah, misalnya Toha.
kebanyakan sahabat, kebanyakan asal soleh kita tahu, bahkan diajarkan sejak kecil baca tafsir Al-Jalalain, wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Ya. Ya, Tapi Jalalain kan begitu. Menafsirkannya Toha ya, itu taul, nikmat. Ha hidayah. Nikmat, nikmat, ha hidayah. Nah, saya baca surat Toha, pikir-pikir, baca berkali-kali ya. Oh memang surat ini bicara tentang hubungan antara hidayah dengan nikmat dengan hidayah. Ada nggak misalnya singkatan lain? Ada yang disampaikan Ibnu Abbas. Singkatan lain ya. Bukan Ibnu Abbas, biasanya penafsir lain. Ya. Saya sebutkan juga singgung di sini, tapi yang saya pilihkan untuk jadi, saya pikir ini paling cocok. Memang khilaf ketika menentukan maksud daripada setiap surat itu sangat terbuka ya. Mungkin saja, menurut saya yang lebih kental ada tema ini dibandingkan tema itu. Itulah hamalun lil wujuh. Tapi Toha ini nikmat dan hidayah. Kita baca misalnya di awal. Ternyata Allah Subhanahu wa firmankan membuka surat Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Tidaklah kami turunkan Quran untuk nyusahin engkau. Berarti Quran itu bukan untuk nyusahin. Mafhum mukhalafahnya, Quran untuk memberikan kenikmatan. Ya kalau kita ikutin hidayah Al-Quran, kan Toha tadi, nikmat dan hidayah. Ikutin hidayah Al-Quran, kita akan dapatkan kenikmatan. Sinkron dengan akhir surat. Di akhir surat Toha Allah firmankan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya hidup yang sempit, hidup yang sulit. Berarti kalau berpaling dari hidayah, kita nggak dapat taul, nggak dapat nikmat. Dan isi surat Toha begitu sebenarnya. Kisah utama kisah Nabi Musa alaihissalam, dari kecil dan seterusnya sampai nikmat buat Bani Israel. Dengan mengikuti Nabi Musa. Ini Allah beri hidayah manusia melalui Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Maka Bani Israel mendapatkan taul yang banyak, nikmat yang banyak. Ada kisah lagi Nabi Adam alaihissalam. Yang Nabi Adam alaihissalam Allah takdirkan beliau khilaf. Ya ulama tentu beragam memahami apa yang terjadi di sini ya. Intinya adalah Nabi Adam alaihissalam secara zahir menyelisih larangan Allah. Dalam hal ini zahirnya tidak sesuai dengan hidayah. Akhirnya nikmat Allah yang berupa innalaka alla tajua fiha wa la ta'rau annaka la tadmau fiha wa la tadha sirna, harus beliau turun ke negeri penuh ujian. Sebabnya lupa. Karena berpaling. Walaupun secara lupa, walaupun secara lahiriah terlepas di spiritual itu, dari hidayah kehilangan taul. Gitu kira-kira Kiai. Kalau kita baca, dan memang harus begitu. Sebagaimana kalau Yasin? Yasin yang saya unggulkan di sini adalah Ya Insan. Ini Said bin Jubair. Dan Said bin Jubair kemungkinan besar dari guru beliau Ibnu Abbas. Oh ya, karena ada ayat tentang tentang penciptaan manusia. Ya insan. Jadi isi surat Yasin ini menyadarkan kelalaian manusia. Ya insan. Ya ini kan harf nida untuk yang nggak terlalu jauh. Ya, dia bukan lil qorib, tapi juga bukan untuk bait sekali. Dia biasanya memanggil orang yang butuh diajak perhatian. Ya insan. Nah, memang hal yang paling dilalaikan manusia disorot di surat Yasin adalah kebangkitan, Kiai. Ya, lupa bahwa dia akan dibangkitkan. Bahkan menentang di akhir surat Yasin kan, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya malah nantang. Allah bantah qul yuhyil ladzi ansha'a awwal marrah. Dan surat Yasin dari awal sampai akhir penuh dengan peringatan agar manusia ingat akan dibangkitkan. Wa ayatul lahumul ardul maitatu. Ada berapa ayat itu ya? Banyak tuh. Dari awal inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharahum. Manusia juga diingatkan wa man nu'amirhu nunakisu fil khalq. Diingatkan terus. Juga kan ada ayat yang Allah mengingatkan di situ tentang kalian ini malahan ingkar, diingatkan. Tentang walaqad adall jibilan katsiran afalam takunu ta'qilun hadhihi jahannam, diingatkan ya insan gitu. Jadi kira-kira memang tema besar daripada surat Yasin tercerminkan dari nama suratnya ya insan, yaitu mengingatkan manusia tentang terutama kebangkitan setelah hidup. Kalau sebagian ulama kan mengartikan Toha dan Yasin itu sebagai sosok Rasulullah ya disebut sebagai salah satu nama Nabi. Tapi memang
Nah, kaitannya dengan nama Quran ini nggak ke Rasulullah. Bagi yang menganggap itu hadisnya hasan li ghairihi misalnya, maka terbuka baginya untuk membaca dan melihat surat Toha dan surat Yasin dari perspektif tersebut. Nampak atau enggak? Tapi saya sudah pernah coba, nggak nampak buat saya, Kiai. Ya, dan memang hadisnya hampir semua pakar hadis bilang lemah. Ya. Kalau Alif Lam Mim Tanzil, nah itu kan nggak jadi nama surat. Ya, nama surat Sajdah ya. Nama surat Sajdah langsung Fusilat. Tapi sering disebut tanpa Sajdah. Pokoknya Alif Lam Mim Tanzil gitu. Ya. Bisa nggak kita pahami apa maksudnya? Memungkinkan, tapi setelah saya baca lebih pas dengan nama populernya, yaitu manusia agar dia tunduk bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Selain Yasin, Toha itu apalah yang nama? Qaf misalnya. Oh iya, Qaf. Qaf ini dua kemungkinan sama-sama kuat, yaitu Qaf ditafsirkan sebagian as-salaf sebagai Al-Qur'an, sebagian lagi menafsirkan Al-Qiyamah. Sempat kalau gunung seminggu. Jabal Qaf itu nampaknya kurang kelihatan dari isi suratnya. Pun secara penafsiran dia jarang dirojihkan. Di Ibnu Abbas misalnya nggak ada keterangan. Itu Al-Qur'an. Memang banyak bicara tentang Quran di akhir surat juga, wa dzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Tapi lebih nampak ternyata enggak, ini Al-Qiyamah. Maka pembahasan tentang kiamat. Padahal sudah ada surat Al-Qiyamah. Betul, masih apa beda penekanannya? Nah, ini dia pertanyaan yang saya expect Kiai Fahmi sebagai seorang pakar tafsir dari Al-Azhar akan tanyakan ya. Jadi memang ada beberapa surat yang dia nama suratnya berkisar pada kiamat. Namun menggunakan kata yang berbeda. Kita ambil contoh Qaf dengan Al-Qiyamah. Nah, di Qaf ini kiamatnya tidak dengan nama Al-Qiyamah. Jadi kita tidak bisa istiqoq pesan dari kata Al-Qiyamah. Dia berarti cukup kiamat secara umum saja. Tapi surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, itu jelas-jelas dengan nama Al-Qiyamah. Nah, saya gunakanlah ilmu istiqoq ya. Pakar-pakarnya seperti Syekh Muhammad Jabal, Profesor Muhammad Jabal dari Al-Azhar. Beliau punya buku Al-Mu'jam Al-Istiqoqi li Ahfadil Quran Karim. Tebal, ada di rumah saya. Saya senang baca itu dari lama ya, walaupun awal-awalnya belum punya buku fisiknya. Minta titip ke teman di Al-Azhar dulu ya. PDF-nya saya kaji lah. Nah, beliau biasa menghubungkan ilmu tafsir dengan ilmu istiqoq. Dan memang Al-Hafidz As-Suyuti kan sebutkan 15 ilmu syarat mufasir. Salah satunya ilmu istiqoq. Ilmu istiqoq sederhananya, ini bukan buat kiai, saya jelaskan, buat audiensnya. Ilmu istiqoq, ilmu mengkaji makna yang terkandung ketika huruf-huruf dasar itu selalu ada dalam setiap kata. Saya beri contoh misalnya jim, nun, nun. Kita dapetin banyak kata-kata bahasa Arab tersusun dari 3 huruf ini kan ya. Bahasa-bahasa semantik memang begitu. Ternyata makna istiqoqnya adalah alistitar, ketertutupan. Oh, jannah. Ya, jannah. Kenapa jannah? Kebun. Kebun, jannah. Karena saking lebatnya daun-daun di pohon-pohonnya tertutup isi tanahnya dan sejenisnya. Tadi sehingga jin Junnah, perisai, menutup. Jin, istataro an ayunin nas, gitu, tertutup dari pandangan manusia. Janin, tertutup juga. Majnun, tertutup akalnya. Nah, itu ilmu istiqoq. Jadi ya, dia mungkin boleh disederhanakan filosofinya sorof ya. Filosofinya sorof. Jadi kalau filosofinya nahwu kan balaghah. Filosofinya sorof istiqoq. Kalau boleh disederhanakan begitu. Jadi kiamat kok dia cari ternyata kata-kata yang ada kata qaf, kemudian huruf ilah dan mim itu selalu menunjukkan sesuatu yang tegak terjadi. Nah, berarti kiamat di sini di surat Al-Qiyamah penekanannya pada kiamat itu akan terjadi tegak. Nah, gitu. Dan manusia di situ benar-benar diperlihatkan sadar setelah dibangkitkan, inilah amal dia. Balik insanu ala nafsi basiro walau alqom adhiro kan dan surat Qaf itu ritmenya tegas ya. Betul sekali. Pendek-pendek, lugas, tegas gitu ya. Ciri khas Makkiyah dan Makkiyah dengan tipe tertentu ya, itu jadi kuat sekali. Dan banyak huruf Qafnya di dalam surat Qaf. Banyak huruf Qaf juga. Ini. Mulai dari awal surat ayat pertama sampai ayat terakhir itu penuh dengan huruf-huruf Qaf banyak ya. Ada lagi yang mirip juga misalnya Al-Haqqah, Al-Waqi'ah. Itu juga Al-Haqqah dari kata hak. Jadi penekanannya pada dia pasti terjadi. Makanya di akhir surat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan banyak
hal. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Oh, malah tuh. Kata para penafsir nggak ada sambihi sebanyak itu. Karena ma tubsirun banyak banget ya. Iya. Ya, Jadi semua disumpah. iya. Jadi sumpah Untuk gitu. Untuk menegaskan yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Termasuk tentang yang disebutkan di suratnya. Itu tentang kiamat akan terjadi. Jadi setegas itu Allah ingin menegaskan beneran nggak bohong dia tentang ada kiamat. Kalau dia bohong walau taqawwal alaina ba'dul aqwal la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na min watin. Nah, dan sudah bukan penyair wa mau biqauli kahin wa biqauli syair kan gitu. Jadi al-haq menekanannya pada dia hak bener real. Kalau apa lagi tadi al-waqiah. Dia waqiah dari kata waqa'a. Di situ ada unsur kedudukan. Yani waqa'a itu bertempat ya. Mauqi' ya location kan gitu ya. Mawaqi'in nujum, posisi-posisi bintang. Jadi dia nggak cuma bicara kiamat, tapi bicara posisi-posisi manusia pasca kiamat kayak. Makanya di surat Al-Waqiah kan wa kuntum azwajan thalatha. Kedudukannya ashabul yamin, ashabul shimal, al-muqarrabun, as-sabiqun as-sabiqun. Nama lainnya kalau di surat Al-Waqiah. Nah, jadi istiqoq itu menarik ya. Iya, jadi kita bisa dan gak mungkin ilmu yang dijadikan syarat Al-Hafidz Asyuti dan ilmu indah sekali nih ilmu istiqoq ini. Terus nggak bisa digunakan ditawzif dalam menafsirkan Quran. Wah, justru sekarang penafsir-penafsir terkenal dunia misalnya di Amerika ada Syekh Nouman Ali Khan. Itu sering menggunakan ilmu istiqoq. Sangat menarik, banyak sekali orang dia ya luar biasa ya. Nah, emang itu boleh dijadikan ranah sendiri istiqoqi. Tapi juga harus agak lebih hati-hati. Maksud saya begini, jangan sampai cocok logi gitu. Harus memang ada reasoningnya yang kuat, kemudian telaah secara induktif ya ayat-ayatnya supaya tidak terkesan mencocok-cocokkan gitu. Dari istiqoq ini saya jadi ingat al-jin itu ya. Muhammad Abdul lebih suka mengartikan itu sebagai sesuatu mikroba atau yang tidak terlihat ya, virus penyakit, sehingga ini kemudian menjadi kritikan dari ulama-ulama tradisional tanda petik bahwa ini menyimpang, terlalu rasional gitu ya. Belum lagi misalnya saya mau tanya juga nih, antum setuju nggak kalau misalnya surat Asy-Syu'ara itu diartikan sebagai surat pemusik gitu? Kalau diartikan, maka nggak tepat ya. Nggak tepat. Tapi bahwa syair itu ada unsur musiknya. Kalau diambil pelajaran, tadabur, bahwa sebagaimana dahulu media menyampaikan ide adalah melalui syair. Bahkan Nabi SAW memanfaatkan juga syu'ara. Beliau punya beberapa syu'ara, nggak cuma Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, tapi juga Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu ya. Dan nama-nama besar lainnya penyair gitu. Bahkan diizinkan di Masjid Nabawi. Karena memang ini waktu itu sekali once ada syair keluar rilis, viral. Semua orang akan ngucapin lagi dan menghafal. Setiap zaman ada yang mirip syair medianya. Nah, salah satu medianya biasanya ini terlepas dari diskusi mengenai hukum musik ya. Tentu saja ulama tidak menyamakan lagu tanpa alat musik dengan lagu dengan alat musik. Itu soal hukum kita tidak bicara itu. Juga nggak disamakan alat musik A dengan alat musik B, karena ulama ada yang membolehkan alat musik A, nggak membolehkan alat musik B, itu biasa. Artinya kajian-kajian fikih. Terlepas dari itu, kita nggak bisa pungkiri betapa pesan-pesan akan sangat mudah viral dan kuat diterima lintas kalangan melalui media seni musik itu sendiri. Dan itu ada di unsur musik itu ada di dalam syair. Ya, dan kenapa bisa begitu? Karena tak-taknya atau apanya lah ya, ini sesuatu yang mempengaruhi otak kita, dan ada pengaruhnya. Itu hal tersebut sebagian sisinya ditemukan juga di syair. Di syair kita tahu ada qafiahnya, ada wazan, itu juga pokoknya pengaruh pada otak ya. Jadi bagaimana orang indahnya syair kan di situ. Bisa pas ya. Jadi kira-kira kita kalau yang ngerti syair kan masuk nih. Jadi ada irama musiknya di dalam syair itu. Tapi menerjemahkan surat Asy-Syu'ara sebagai surat para pemusik, misalnya, atau itu kurang. Ahlil ma'azif misalnya, tepat ya. Nampaknya ya itu tidak bisa diterima dalam kajian tafsir sebagai pengartian, arti. Tapi kalau sebagai ruang tadabur dikiaskan, berarti kalau syu'ara begitu dibahas berarti mirip nih. Apalagi juga kan ya tabihumul ghawun, mirip seperti
punya pemusik hari ini. Iya. Banyak diikuti oleh Bawun. Nah, kalau jin diartikan mikroba itu pakai istikoknya sama-sama tertutup. Istitar, mas, problemnya adalah istitarnya dia nisbi ya, beda dengan jin. Kalau jin benar-benar Allah bilang innahu yarakum wa qabilu min haitsu la tarawna. Kalau mikroba Allah nggak bilang gitu, bahkan dia bisa kita lihat ya. Makin modern zaman makin bisa dilihat. Ada mikroskop ya. Ini agak problem di situ. Lepas dari itu, jadi bisa dilihat oleh mikroskop, diperbesar gitu ya. Istitarnya tidak seperti jin. Tapi lepas dari itu, poin yang lebih harus dikritik adalah apakah para ulama yang menafsirkan begitu mengingkari adanya jin atau enggak. Nah, memang yang kita harus kaji, bagaimanapun kita tidak secita-citanya saya kepada Syekh Muhammad Abduh Al Ustadzul Imam ya. Tapi ya beliau basyarun yusibu yukhti ya. Banyak ya, ulama-ulama besar juga pasti ada hal-hal yang kita yurad ya. Ya, yukhad wa yurad ya ila sahiba qabrin nabawi. Ya, bisa diterima, bisa juga ditolak pendapatnya. Coba dikaji zahirnya memang Syekh Muhammad Abduh ada dalam salah satu fase hidup beliau mengingkari atau menakwil adanya jin tuh bagaimana. Ya. Itu bisa baca di Tafsir Al-Manar ya. Baik. Ini jadi sekilas kita udah paham apa isi buku ini, bagaimana relasi antar surat, pelajaran-pelajaran pokok kandungan ya, Makkiyah Madaniyahnya. Nah, kalau terkait dengan Makkiyah Madaniyah itu kan ada beberapa surat yang mukhtalaf ya. Ada katakan ada tadakhul, ada irama atau konten yang Makkiyah tapi ternyata ini suratnya secara umum itu Madaniyah atau sebaliknya. Ini gimana antum menetapkan Makkiyah Madaniyahnya? Ya, jadi kalau di sini penekanan tentang Makkiyah Madaniyahnya hanya disebutkan saja. Kemudian jika kelihatan nih untuk kita bisa ekspos untuk tadabur, tunjukkan tanpa membawa-bawa ke perbedaan tadi. Ya, tapi kalau dikaitkan dengan nama itu sebagai inti daripada poros surat ini, itu ada pengaruhnya Makkiyah Madaniyah? Sangat jelas ya, karena kita bisa melihat surat-surat yang banyak ahkamnya dominan di Mekah, di Madinah dan surat-surat yang dominan tentang penekanan akidah kisah di Mekah ya, itu jelas. Nah, ada pun surat-surat yang muhtalafi, misalnya Ar-Ra'd yang paling terkenal, Ar-Ra'd, As-Saff, ya sebenarnya itu mukhtalaf hanya dari sisi suratnya saja. Dia kita sebut apa? Tapi jangan lupa kajian Makkiyah Madaniyah nggak bisa lepas dari ayatnya. Makanya yang lebih bagus sebenarnya apa yang diuraikan semisal Al-Hafidz Asyuti. Beliau sebutkan surat ini dominan ayatnya apa. Nah, jadi pada akhirnya penentuan Makkiyah Madaniyah dilihat dari mayoritasnya apa, dari ayatnya. Kita bisa lihat. Nah, kan cara menentukan Makkiyah Madaniyah ayatnya itu kita bisa lihat dari riwayat atau dari kias. Kias misalnya kita melihat nih bicara topik apa, tipikal ayatnya panjang, yang santai ataukah pendek dengan bahasa kuat dan ritme cepat gitu ya. Bisa dilihat. Nah, mana yang dominan? Ar-Ra'd misalnya, dominan ternyata Madaniyah. As-Saff dominannya Madaniyah, begitu. Jadi lihat. Nah, hikmahnya wallahu a'lam bishawab ya, adanya surat-surat seperti itu tentu saja sama seperti rata-rata ilmu-ilmu Islam, Allah biarkan adanya khilaf di situ. Dan ini diskusi di kalangan usuliyun, apakah khilaf di kajian-kajian keislaman ini apakah dia irodah kauniyah atau irodah syariah? Irodah kauniyah artinya terjadi tapi Allah nggak setuju sebenarnya. Allah nggak menginginkan, nggak meridhoi khilaf tersebut. Tapi kalau irodah syariah kan berarti Allah takdirkan dan Allah meridhoi. Jadi irodah kauniyah sekaligus irodah syariah. Wallahu a'lam. Yang umumnya para ulama sebutkan dia dua-duanya. Irodah kauniyah terjadi, irodah syariah Allah ridhoi. Itu terjadi, hikmahnya seperti disebutkan ya di Al-Qur'an, walidzalika khalaqahum. Memang Allah ciptakan manusia dikehendaki dia berbeda supaya apa diantaranya, biar ada otak dipakai, kajian Quran dikaji. Coba kalau seandainya semuanya jelas-jelas Makki, jelas Madani, kita jadi nggak serius tuh melihat nih ayat apa Makki itu Madani. Ya gitu. Lagi juga itu biasa surat-surat perantara Kiai. Ya. Jadi surat-surat yang dia fase peralihan. Kalau kita di bahasan hukum ya Kiai. Ini di Undang-Undang Dasar ada aturan peralihan. Ya. Di mana di situ peraturan-peraturan yang berlaku pra kemerdekaan masih diberlakukan pasca kemerdekaan selama belum dibatalkan. Karena manusia itu untuk pindah dari satu fase ke fase lain
dia butuh ada peralihan. Nah, surat-surat itulah yang surat-surat sebenarnya memberikan peralihan. Oke. Nah, jadi ada unsur makinya, ada unsur madaninya agar jiwa para sahabat itu, terutama ketika membaca surat tersebut, merasakan adanya peralihan tersebut. Misalnya surat As-Saff. Kayak misalnya masalah khomer, ya kan bertahap tuh. Ada tentu perlu ada peralihan ya masa-masa itu. Kemudian pengharaman riba atau melihat tempat-tempat ayat itu di surat ini ada juga yang begitu. Cocok, misalnya yang berbeda apa? Pertama An-Nahl. Ya. Di An-Nahl Allah Subhanahu wa min samaratin nakhil wala anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan. Surat An-Nahl bicara tentang nikmat. Hubungannya dengan lebah, ini menarik karena binatang. Karena Allah sebutkan lebah itu hewan kecil tapi nikmatnya banyak. Dan memberikan nikmat yang banyak melalui lebah, Allah beri nikmat banyak. Maka sekecil itu aja kemanfaatannya besar. Luar biasa. Fi shifaun linnas. Ya, kemanfaatannya. Dan lain-lain ya. Bahkan dia sendiri dapat nikmat. Ya, tsumma kuli min kulli samarat. Allah berikan, silakan makan buah manapun. Suruh bikin rumah di gunung di mana gitu ya. Dan nggak banyak yang lain-lain. Nggak banyak binatang yang langsung dikhitab sama Allah ya. Salah satunya ini. Itu nikmat lagi juga. Wa auha. Allah bilang rabbuka ilan nahli menggunakan diksi wahyi. Ya luar biasa. Lalu bisa aja Allah bilang wa alhama. Seperti di ayat lain fa alhama fujurah, tapi Allah pilih wa auha, ini istimewa. Sekecil itu dapat nikmat dahsyat, apalagi ya lain-lain. Maka Allah bilang di surat An-Nahl kan ya banyak nikmat, sebut julukannya pun surat An-Ni'am. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Jadi khomer masih disebut bagian dari kenikmatan, tapi Allah sudah pisahkan di situ. Sakaron wa rizqan hasana. Jadi dia sakar, tidak rizqan hasanan. Kayak fiha ismun wa manafi'. Itu surat An-Nahl. Nah, kemudian berikutnya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah termasuk surat peralihan, kayak. Di antara bentuk peralihannya awalnya alif lam mim. Iya. Apa? Biasanya itu kan makiyah. Ilmu tafsir, ulumul Quran, kita tahu metode kiasi adalah menentukan surat itu maki kalau di awalnya ada huruf muqatta'ah. Walhal Al-Baqarah hampir sepakat lah penafsir, kalau boleh dibilang sepakat, mereka bilang madaniyah. Bahkan dijadikan istisna, pengecualian. So dia surat peralihan. Jadi cocok di situ ada ayat peralihan hukum, yaitu mereka bertanya tentang khomer dan judi, fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas. Fase ketiga surat An-Nisa. Ya, jangan dekati ya la taqrabu sholata wa antum sukara. An-Nisa itu udah madaniyah pure. Ya. Walaupun masih ada unsur makinya. Dari mana unsur makinya? Di awal surat. Apa awal surat An-Nisa? Panggilannya nidanya apa? Ya ayyuhan nas. Nah, itu kalau kita belajar ulumul Quran lagi tuh, wah ini ciri-ciri kiasinya makiyah, unsur peralihan. Barulah terakhir khomer di surat Al-Maidah. Itu benar. Kelihatan banget madaninya ya. Awal suratnya ya ayyuhalladzina amanu. Pun awal ayat 90 surat Al-Maidah juga ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab. Jadi peralihan tersebut bisa kita lacak juga dari posisi ayat-ayatnya. Sama riba pertama ar-rum. Ya. Kemudian nomor itu riba liar buah fi amwalinas fala yarbu indallah. Setelah itu An-Nisa ya. Nisa. Itu tadi yang saya bilang surat ada unsur peralihannya karena di awalnya ya ayyuhan nas. Ya An-Nisa wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Kemudian Ali Imran masih ada unsur peralihannya kan? Karena alif lam mim. Di suratnya ada at'afan mudha'afah. Seolah-olah kalau kecil enggak apa-apa. Barulah Al-Baqarah di akhir, bahkan termasuk rangkaian ayat-ayat yang paling terakhir turun, barulah turun larangan yang itu ya, bahkan sampai fa'dzanu biharbin minallahi wa ya luar biasa. Jadi saya tertarik ya, Ustadz Nur Fajri ini lulusan Fakultas Syariah, Qadha, tapi juga Quran karena emang punya basic Quran. Ya jangan salah nih. Kenapa sih orang syariah kok nulis tentang Quran? Ya jangan salah, antum lihat basicnya adalah Quran. Semua ulama dulu itu Quran. Nah ini ya kan? Jadi saya dan belajar agama, belajar istiqoq macam-macam. Saya dulu pas SMA itu kan HP monokrom. Biasanya HP monokrom kalau masih ingat itu bisa nulis kayak status di depan, di awal, di atas tulisan. Nah saya tulis faqih mufasir. Saya ingat gitu. Jadi memang secara akademik saya ngajar faqih secara akademik. Ya hukum, syariah, peradilan gitu. Tapi saya tahu masyarakat Indonesia itu sangat butuh didekatkan melalui pintu Al-Quran. Maka saya kejar juga mufasir. Dan ketika saya baca Syurutul Mufassirin dan Syurutul Mujtahidin, saya jadikan itu target hidup kayak
Tapi menyampaikan tafsir secara mendalam ke masyarakat Indonesia ini agak susah. Maksudnya gimana? Karena orang lebih suka yang praktis, hukum. Apa hukumnya Ustadz? Apa hukumnya Ustadz? Begini kan? Itu lagi yang gitu ya? Mulai dari yang ijmal dulu. Sebelum ini kan 30 juz, sempurna bersama Al-Quran. Kun mapping 114 surat. Jadi saya nggak tergesa-gesa bikin buku tebal langsung. Pun para ulama menulis tafsir tebal biasanya di akhir hayat baru dirilis. Kalau saya baca rata-rata ulama itu menulis tafsir, Buya Hamka sekalipun, Prof Hasbi sekalipun, itu mereka di akhir hayat gitu menulisnya. Umur 50 tahunan saya lacap, termasuk penafsir klasik juga. Ya, tapi umat butuh nih ya. Anak-anak muda butuh, termasuk kawan-kawan saya. Maka ya udah kalau gitu kita usahakan dari yang ijmali dulu. Toh juga kan kita kenal di tafsir modern ada genre namanya tafsir ijmali. Ya, kan cukup ramai yang mengkaji dengan tafsir ijmali. Tafsir Muyassar, Al-Mukhtasar, Al-Muntakhab kalau Al-Muntakhab. Nah, saya akan berpindah teman-teman bicara tentang kajian seputar akidah nih, ya, karena ini Quran, karena tadi yang disebut oleh beliau Muntakhab ya dari Kementerian Wakaf Mesir, kemudian Al-Mukhtasar, lalu apalagi Tafsir Muyassar, itu kan tarjamah tafsiriyah. Tarjamah tafsiriyah, bahkan kitab-kitab tafsir yang agak tebal-tebal ya, seperti misalnya Hasyiatus Sawi ala Jalalain, kemudian yang lain termasuk As-Sabuni gitu kan, itu ketika menerjemahkan ayat tentang sifat Allah, nah disitulah ada warna akidah mazhab, apakah Asy'ari, apakah Ahlul Hadis, ya, apakah Maturidi, apakah takwil, dia mentakwilkan, seorang mufasir mentakwilkan ayat sifat itu, atau dia mentafid, udah Allah alam bimuradi, ya, atau dia mengisbat. Nah itu kan ada tarik menarik nih, kayak tafsir As-Sabuni itu kan dikritik sama ulama Saudi. Oh nggak benar nih Asy'ari, dia Asy'ari nih mentakwil. Kemudian Al-Muntakhab juga pasti pakai takwil dong, karena Asy'ari kan ya Al-Azhar. Nah sementara Al-Muyassar, Al-Mukhtasar, itu apakah pengaruh mazhab akidah itu bisa terasa ketika interaksi seorang mufasir, apalagi dia menyelesaikan tafsir 30 juz itu, sebenarnya dia harus menghadapi pilihan-pilihan itu, apakah dia harus mentarjih atau dia secara insaf ya ini kan semuanya. Gimana? Jadi memang mufasir itu tugasnya kan dia berusaha semaksimal mungkin menyampaikan apa yang dia fahami itu sebagai muradnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia nggak bisa umumnya menyatakan sesuatu yang nggak dia yakini. Ini kalau memang selama ini yang diyakini adalah wajibnya takwil, contoh ada sebagian ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Asy'ariyah yang dia kalau gitu wajib takwil lah. Ada sebagian yang begitu ya. Setidaknya dalam beberapa kitab atau beberapa kasus-kasus. Makanya dia akan takwil. Gitu ya. Atau sebaliknya, bahkan yang melarang takwil berarti akan seperti itu. Dan itu semua pada akhirnya pembahasan rincinya bisa nggak ditafsir dibahasnya. Kita akan kalau mau lebih detail di buku-buku khusus, baik buku akidah umum atau buku akidah yang khusus membahas itu. Kan ada buku-buku akidah khusus tema-tema tersebut. Ibnu Ta'wilat, ya, Idahud Dalil, Aqwalul Thiqat gitu. Ada Qadhiyatul Ta'wil kalau di zaman modern kan. Gitu. Itu Muhammad Said Julayan. Buku khusus dia per ayat akan dibahas ya. Dafu Syubhatut Tashbih akan dibahas tuh. Ini baiknya gimana. Nah, tugas penafsir dia menyampaikan yang bisa secara ringkas, bisa langsung yang rajih saja. Karena kalau dia akan bahas berdetail kemudian dibawakan, nanti akan mengubah buku tafsirnya jadi bukan buku tafsir, jadi buku kalam, buku akidah gitu. Iya. Dan itu kalau dulu kitab tafsir klasik kan kayak Ar-Razi kan semua ada. Ya. Kullu syai'in. Illa tafsir katanya. Sebagian menyinyir. Kullu syai'in wa tafsir. Ya, kan gitu. Benar begitu harusnya. Yang benar begitu ya. Jadi dan itu terbawa kepakaran sang ulama atau niat utamanya. Faqih seperti Imam Al-Qurtubi ya memenuhi Al-Jamil ya Akamil Quran dengan kajian fikih. Ya, nahwi, lughawi seperti Imam Abu Hayyan An-Andalusi memenuhi kajian dengan nahwu, sharh dan sejenisnya. Ar-Razi mutakallim.
ya ulama akidah, ya beliau akan penuhi itu. Tapi kan tetap pada akhirnya kajian Imam Ar-Razi dalam kitab Tafsirul Kabir itu tidak sedalam beliau ketika menguraikan itu di buku-buku khusus akidah. Baik. Nah, dari pendekatan kebanyakan kan ayat sifat ini kan itu lebih banyak dibahas di disiplin ilmu akidah ya. Kalau dari segi ilmu tafsir sebenarnya itu juga mesti dibahas sebenarnya. Betul. Karena berkaitan dengan penjelasan makna ya sesuai dengan tokoh basyariyah ya sebagaimana definisi ilmu tafsir itu sendiri. Kira-kira yang ideal itu seperti apa kalau dalam tafsir, apalagi seperti ini misalnya mapping Quran, ketika melewati, kita kan tadabbur nih, melewati ayat-ayat sifat itu pasti akan jadi pertanyaan dong. Emang betul Allah bertangan? Nah, tangan itu maksudnya gimana? Wa yabqa wajhu rabbika, wajah Tuhanmu. Oh, emang betul? Apa begitu? Kemudian wa yauma yukshafu an saqin, ada betis. Apa iya? Gitu kan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang pasti akan muncul di kalangan orang awam maupun orang yang berilmu. Nah, dalam konteks orang awam ketika membaca ayat-ayat itu, kemudian ilmuwan, saintis, ketika dia ingin membuktikan wujud Allah, ya, kemudian dia berusaha menggali ayat-ayat Al-Quran. Nah, relevansi takwil, tafwid, dan isbat ini dalam kehidupan yang real ya, yang nyata. Kita tidak bicara tentang konflik antar mazhab lah ya dalam akidah, tapi kira-kira relevansinya itu apa? Baik, ya. Jadi saya ingat, dan ini suka saya ulang-ulang juga, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Beliau katakan wa amma ahaditsu sifat fa ini ma fatahtu biha amyan fi syai'in min dzalika qat. Adapun hadis-hadis sifat ini nusus sifat khabariyah tentu yang beliau maksud, saya nggak pernah tiba-tiba membuka itu bahas depan awam. Kalau kita perhatikan Al-Quran pun begitu, Kiai. Kita nggak dapatkan ayat-ayat sifat khabariyah di awal Quran ataupun di akhir Quran. Anak kecil ngafalin dari belakang. Kalau belajar tafsir rata-rata dari depan. Kita nggak nemu. Mungkin ayat sifat yang paling awal dari depan adalah istawa alal arsh di surat Ar-Rahman. Al-A'raf. Al-A'raf ya. Al-A'raf bahkan. Udah jauh tuh. Jauh. Udah 6 surat selesai, Al-A'raf ayat 54 baru istawa. Terus ada di Al-Rahman di akhir. Nah, apa lebih lagi. Nah, kalau dari belakang ya misalnya surah Ar-Rahman. Itu juga udah jauh, udah juz 27. Artinya seolah-olah pesan yang bisa kita tangkap adalah dia bagian dari akidah, betul. Tauhid asma wa sifat. Namun memperdalam dalam artian apalagi sampai ranah ke debat gitu ya, itu sesuatu yang memang janganlah awam dilibatkan dalam hal tersebut. Dia didiskusikan silakan, dia diskusikan secara ilmiah di kalangan yang terkhusus. Bahkan kalau kita perhatikan Syekhul Islam Taimiyah, beliau punya buku akidah yang tebal, punya buku akidah yang tipis-tipis. Beliau praktis membawakan diskusi soal ini di buku-buku yang tebal, di buku-buku tipis beliau sajikan saja tanpa debat, tanpa bahkan membuat bingung pembacanya gitu. Sajikan gitu. Nah, pada akhirnya semuanya sepakat ayat-ayat tersebut menggambarkan keagungan Allah. Itu satu titik sepakat yang nggak bisa dipungkiri. Jadi mau pakai pendekatan ahlul hadis ataupun Asy'ariyah atau Maturidiyah yang mereka kira-kira punya pandangan yang cukup berbeda soalan ini. Tapi perbedaannya furu'ul usul ya. Jadi sama-sama asalnya adalah isbatus sifat, menetapkan ada yang sifat secara umum, bukan didiskusikan sifatnya ditetapkan atau tidak, tapi isbatus sifat secara umum, dan itu menggambarkan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bagusnya ditegaskan kepada awam. Bahkan kalau kita lihat hadis-hadis sifat sekalipun dan ayat-ayat sifat itu penekanan kepada amal kayak. Sebagai contoh misalnya tentang masalah inilah ru'yatullah subhanahu wa ta'ala atau nuzul ilahi. Itu hadis bicara tentang amal soleh sebenarnya. Ru'yah kata Nabi SAW, kalau fa'in istatatum alla tughlabu sholatun ba'da qoblat ghurubi syams wa qoblat tulu'iha faf'alu. Ini kalau kalian mau ngelihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ketinggalan sholat subuh, jangan ketinggalan sholat asar. Di hadis nuzul di situ man yadauni, man yastaghfiruni. Yang berarti penekanan pada bangun dong. Gitu. Jangan udah habis debat panjang soal itu nggak bangun di
thulutsul lail akhir. Ya, Nggak berdoa. dan Allah sangat dekat sekali gitu ya. Itu makanya Syekhul Islam Taimiyah dalam Syarh Hadits Nuzul juga beliau yang Yanzilu. paling depan lah dalam soalan isbat, termasuk yang paling depan beliau memaknai yanzilu yakrubu. Ini suatu yang tidak bisa disematkan. Berarti itu takwil yakrubu. Nah, jadi ini kembali ke definisi takwil. Kembali ke definisi. Iya. Ya, jadi tapi di satu sisi Syekhul Islam terkenal kan yanzilu itu seperti saya turun begini. Itu katanya nukilan dari Ibnu Battuta. Nukilan yang kalau di kitabnya enggak? Kalau di kitabnya bagaimana bahasanya? Enggak ada pernyataan tersebut. Apalagi sampai mentasbih dengan manusia ya. Iya. Itu naudzubillah dzalik ya. Jadi itu nggak benar ya nukilan. Tapi nukilan itu yang dipakai di mana-mana untuk menggambarkan akidah Ibnu Taimiyah sebegitu gitu, sehingga membuat orang terbelalak. Oh, kok begitu gitu ya? Sehingga memunculkan sentimen negatif, kebencian, ya, persekusi di kalangan awam yang tidak ngerti apa-apa gitu. Kok sampai segitunya ya? Nah, balik lagi ke ta'wil tadi. Jadi ta'wil kan sebenarnya satu definisi umumnya dia sarful lafzi an dzahirihi bidalil. Nah, tentu saja diskusi apa yang dimaksud dengan zahir di sini ya. Kalau menganggap zahirnya adalah yang mirip manusia ya, kalau gitu ta'wil. Yeah. Tapi yang bagi enggak zahirnya lihat zahirun yaliqu bijalalihi. Seperti Ibnu Rajab itu tegaskan dalam Fathul Bari. Ya kalau gitu kenapa ditawil orang zahirnya yaliqu bijalalihi yang kita semua tidak tahu rinciannya. Gitu. Makanya pada akhirnya ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang itu ijma dilakukan hal yang sebenarnya mirip takwil atau itu takwil. Ya pada akhirnya al hadis mutaakhirin atau sering disebut dengan Asy'ariyah atau Hanabilah mutaakhirin itu kaidahnya adalah begini, wa yahrumu. Misalnya kita bisa baca di Qawaidul Luqyan karya Imam Ibnu Balban wafat 1083 Hijriah. Wa yahrumu ta'wilu ma yata'allaqu billahi ta'ala ka ayatil istiwa wa haditsin nuzul wa tafsiruhu illa bisadirin an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam au ba'di sahabah. Jadi dikecualikan larangan takwil dan tafsir kecuali kalau dilakukan takwil atau tafsir tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebagian sahabat. Loh kok ada pengecualian? Nah, itu kembali ke landasan melarang takwilnya karena itu takwil dzanni. Sementara ini bicara akidah, bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana bisa bicara tentang Allah isu akidah dengan dzon. Ambil dzon. Makanya sama Imam Sanusi sekalipun dalam Syarhul Aqidatil Kubra, Syarh Sanusiyatil Kubra, beliau bilang kalau menakwil pun jangan dibilang takwilnya adalah X. Tapi dibilang aja mungkin ayuh tamalu an yakuna kadza. Ya sampai karena dia dzon, nggak boleh dong. Nah, dijelaskan Ibnu Qudamah juga dalam Dzammun Ta'wil. Maka ketika sumber yang mirip takwil atau takwil itu dari yang meyakinkan, dalam hal ini Nabi SAW, Nabi yang menakwil. Misalnya hadis riwayat Muslim, ini bisa jadi salah satu contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi tersebut, ana marid, ya, falam ta'udni. Aku sakit, kamu tidak jenguk aku. Kemudian hamba bertanya, ya Rob, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Gimana saya juga engkau Tuhan semesta alam? Inna abdi fulanan marid falam ta'udhu. Hambaku fulan sakit kau. Nah, ini kan untungnya nggak ditanya kok bisa Tuhan sakit gitu. Ya kira-kira kan itu sebenarnya pertanyaan. Kalau nanya begitu ya. Pertanyaan siapa? Nah itu dia. Kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Ya. Gimana saya jenguk sakit? Engkau Tuhan semesta alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, oh maksudnya adalah hamba ada yang sakit kamu nggak jenguk. Ya. Itu terserah mau disebut tawil atau tidak, tapi itu sesuatu yang sebenarnya kalaupun nggak disebut tawil, itu serupa dengan takwil. Makanya al-hadis mutaakhirin mereka udah bilang aja langsung itu takwil yang dikecualikan karena sodir ani Nabi SAW. Dan itu meyakinkan, tidak dzanni lagi. Ba'di sahabat atau sebagian sahabat. Kenapa sebagian sahabat cukup? Karena sahabat ketika bicara akidah, maka itu meskipun mauqufun sanadan tapi marfu'un hukman. Maka takwilan sahabat diterima. Tafsiran sahabat terhadap ayat atau hadis sifat diterima. Kalau misalnya diskusi yang ada di tafsir akhir surat Al-Qalam, yauma yukshafu an saqin tadi kayak disebut, Ibnu Abbas menafsirkannya yaumun syadid. Nah itu diterima. Termasuk bagian dikecualikan. Sebenarnya kita bisa lihat di tafsir Ar-Rasani. Ar-Rasani ulama Hanbali ya sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menuliskan itu juga. Ini takwil diterima. Kenapa? Karena Imam Ahmad idza sakata salaf sakatna wa idza ta'awwala salaf ta'awwalna. Ibnu Qudamah juga
Idza ta'awwala salaf, kira-kira kata beliau gitu di zaman tawil, faman nahnu ila an ta'awwalna ittiba'an lahum. Gitu. Imam Ahmad katanya juga mentakwil, betul. Nah, berarti yang belum takwil itu adalah yang beliau dapati Nabi SAW atau sebagian sahabat menakwil. Seperti misalnya saya pernah melihat videonya Syekh Al-Buti bahwa Imam Ahmad juga pernah mentakwil. Contohnya misalnya wajah rabbuka wal malaku sofat sofa, itu ditakwilkan dengan tafsir ayat Quran bil Quran. Wajah amru rabbik. Ya, surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu kan. Nah, kalau tafsir bil Quran itu apakah itu disebut takwil? Nah, ini tadi sebenarnya mau saya sebutkan barusan kayak. Jadi, apa yang ulama Hanabilah mutaakhirin sebut itu pengecualian takwil, ya, dan itu sebenarnya nggak cuma mereka yang menyebutkan. Imam Ibnu Battah, Al-Hafidz Ibnu Battah dalam Al-Ibanah juga menyebutkan takwil dikecualikan. Nah, tapi ada sebagian ulama, termasuk Syekhul Islam Taimiyah, nggak mau nyebut itu takwil. Lalu Syekhul Islam dalam Al-Jawabus Shahih juga memaknai bal yadahu mabsuutatan itu nikmat. Beliau nyebut takwil, tapi sebutnya ya menafsirkan saja. Ya, menafsirkan saja gitu. Karena apa? Takwil kan dari zahir ke yang bukan zahir. Tapi enggak, kalau ayatnya tadi memang zahirnya adalah apa yang disebut takwil. Jadi zahir dari misalnya hadis Allah bilang ana marid falam ta'udhu, ya memang zahirnya adalah hamba yang sakit. Tapi lagi-lagi ini tentu saja diskusi soal istilah aja ya, lam sahata fil istilah, pada akhirnya ujungnya adalah hasil narasinya sama. Gitu. Baik. Kalau lihat sifat-sifat Allah dalam Al-Quran itu kan selalu indah ya. Artinya sebenarnya kita tidak kurang pas ya kalau memotong ayat sifat yang berkonotasi seperti halnya makhluk itu dari siaknya secara umum. Nah, ini pentingnya kita membaca siak. Itu kan ayat-ayat rububiyah ya. Jadi asma sifat itu kan nggak terpisah dari rububiyah. Semua tauhid. Ya, semua tauhid itu kan harus ada rububiyahnya. Jadi seperti Syekh Qardawi di sini kan di Aqaidul Islam, beliau memaparkan bagaimana metode Al-Quran menjelaskan akidah di semua surat ya. Mulai dari surat awal sampai surat An-Nas ya. Itu dijelaskan bahwa surat Al-Quran ini menjelaskan akidah itu terang benderang ya. Jadi tidak masuk kepada rincian ayat akidah gitu. Yang disebut sebagai ma'arakah jadaliyah aqimah gitu kan. Yang aqim ya. Jadi gitu. Itu kata beliau. Jadi sehingga beliau mengatakan laisa minad din wala minas siyasa wala minal aqal an nanqilal ma'arakah min maidanihal haqiqi fi muwajahatil haulail aqli asyarasin liwajiha ba'duna ba'dan. Jadi jangan sampai ini pembahasan akidah yang pembahasan ilmu di kalangan ahli ilmu itu lalu mengubah ya kita menjadi sibuk dan ribut sesama, saling serang ya. Kemudian kita menjadi teralihkan dari masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam ya, penjajahan ya, Zionis ya, penjajahan terhadap tanah air umat Islam, masalah banyak di negara-negara Muslim kita tidak atau meninggalkan tatbikus syariah, itu kan problem besar di dunia Islam. Nah, jadi tidaklah menjadi bagian dari hikmah akal dan agama itu kita memindahkan peperangan kita ke wilayah-wilayah yang seperti ini. Kalau kita lihat kenyataannya para ulama al-hadis klasik pun dan ulama-ulama al-sunnah dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, Asariyah, semuanya mereka bahas itu ya di buku, di debat tertutup. Giliran sudah masalah umat, mereka bersatu. Makanya Imam Muwaffaq bin Qudamah setegas-tegas beliau terhadap Asy'ariyah, beliau tetap berjihad membebaskan Palestina untuk di bawah panjinya tokoh yang menyuarakan akidah Asy'ariyah, yaitu Sultan Shalih Al-Ayyubi. Nah, itu menarik ya. Syekhul Islam Taimiyah juga sama terhadap Tartar. Beliau tetap berjihad bersama ulama-ulama yang mungkin di lain kesempatan akan berdiskusi akidah dengan beliau. Jadi perdebatan tetap ada, tapi dalam ruang lingkup akademik. Tapi keumatan itu yang harus menjadi qasim mustarak ya. Jadi ini bersama, perhatian bersama. Itu, ya, memang bagaimana masalah-masalah yang sebenarnya itu diskusi akademik tiba-tiba berpindah. Lihat, saksikan, bahkan ikut serta siapa-siapapun. Betul. Jadi
apa namanya at-taifiyah, ta'jijul ikhtilaful madzahib itu jadi dikonsumsi untuk memprovokasi orang awam. Ternyata salah gitu. Ini nggak benar nih. Manhaj fulan nggak benar. Padahal itu masih dalam lingkup perbedaan ikhtilaf dalam fikih ya. Fikih mazhab. Seperti misalnya ada konten yang menyalah-nyalahkan misalnya yang berpendapat tai ayam itu tidak najis ya karena dia hewan yang dimakan. Padahal itu kan mu'tamad dalam mazhab arba'ah, Hambali dan sebagainya. Tapi karena menggunakan kacamata Syafi'i menganggap ini salah gitu. Jadi kamu jangan ngaji sama dia. Kira-kira pesannya begitu. Atau sebaliknya. Kalau misalkan merajihkan bahwa tidak ada kunut dalam subuh, ya maka itu bid'ah. Kamu jangan ikut ngaji ke dia. Padahal itu kan mukhtalaf yang ikhtilaf menurut itu. Ya. Jadi, kita gimana nih? Mendudukkan masalah ini dan menjelaskannya ke orang awam agar mereka tidak terpancing, ya, terprovokasi. Jadi sebenarnya Kiai, salah satu ide kenapa saya tadi bilang ranah akademik adalah faqih, ya. Sebagai faqih. Termasuk dalam hal ini faqih di bidang konun juga itu kan masih saudaranya fikih ya. Kemudian tapi di masyarakat saya kepakaran dakwah masyarakat adalah mufasir. Jadi memang saya perdalam tuh. Mungkin ada 10-an buku tafsir saya selesaikan baca semuanya. Kenapa? Karena saya mau masyarakat itu sibuk dengan wahyu. Nah, jadi masyarakat kalau sudah tersibukkan dengan satu kebaikan, Kiai, mereka akan nggak pusingin lagi, nggak akan, kita bisa merasa aman lah, mereka nggak terbawa-bawa isu-isu negatif, narasi-narasi negatif yang mungkin tidak bijak, gitu ya, dari manapun ya. Jadi kita sibukkanlah nih, Kiai, contoh, Kiai punya Al-Fahmu Institute, Baitul Maqdis Institute. Berarti Kiai sudah melakukan langkah yang tepat menyibukkan umat dengan sesuatu yang jauh lebih penting. Iya. Yuk, Qadiyah Kubra ya. Yuk, bantu jihad Palestina. Kan? Nah, orang kalau sudah sibuk dengan satu kebaikan, dia akan teralihkan dari hal-hal lain. Tapi kalau nggak tersibukkan, mungkin tilawah Al-Qur'annya belum 1 juz per hari, ya, sibuk scrolling ayat terus gitu ya. Mungkin jarang donasi kepada Palestina, atau bahkan mungkin nyinyirin mujahidin Palestina, ya wajar kalau dia nanti akan mudah tersulut dengan isu-isu yang lain. Gitu. Tapi kalau udah sibuk dengan dakwah yang jauh lebih besar dalam hal ini, lebih kelihatan bahayanya, mendesaknya, orang akan lebih ringan menyikapi perbedaan. Kita ingin umat ini bijaksana dan arif ya, menghormati setiap perbedaan, setiap manhaj, akidah ataupun mazhab dalam fikih gitu ya. Tapi kadang situasi ini diperkeruh oleh dalam tanda petik ya, oknum-oknum tertentu ya yang ingin terus memperuncing. Apa kira-kira masalahnya? Kenapa ini selalu menjadi bulan-bulanan ini? Ibnu Taimiyah terutama ya sebagai tokoh. Padahal sebelumnya kan memang ada banyak tokoh. Atau mengatakan ada Ibnu Qudamah, ada Ibnu Khuzaimah ya. Imam Az-Zahabi muridnya Ibnu Taimiyah itu kan juga kan soal sifat itu kan juga cukup tegas gitu ya. Kenapa fokusnya itu ke Ibnu Taimiyah nih, serangan-serangan ini? Apa kira-kira yang membuat dunia persilatan ini terarah ke situ? Kira-kira antum membaca ada agenda apa? Terlepas dari soal, ini kan Indonesia ini sudah bumi aswaja lah katakan. Aswaja dalam tanda petik Syafi'i, Asy'ari. Jangan dicampurkan atau jangan didakwahkan mazhab di luar itu misalnya. Ya kan? Sehingga tapi saya melihat ini juga kaitannya barangkali dengan situasi politik di negeri-negeri muslim. Ya, ternyata gerakan-gerakan Islam, gerakan-gerakan modernis ini banyak merujuk kepada pemikiran Ibnu Taimiyah. Gimana antum melihat ini? Saya bukan orang yang suka terlalu banyak menerka-nerka teori konspirasi. Jadi memang apa adanya saja dari semua tokoh besar al-hadis lintas sejarah
yang paling banyak buku-buku tebal mendiskusikan, membantah, ya dia memang Syekhul Islam Taimiyah. Bahkan beliau di masa hidup pun di penjara beberapa kali, 7 kali total penjara, beberapanya isu fikih, beberapanya isu akidah. Dan beliau disidang akidah wasitiyah setipis itu, pernah disidang 3 sesi, majelis ulama-ulama lintas kelompok hadir. Akidah wasitiyah selamat, itu akidah wasitiyah disepakati kata Al-Hafidz Ibnu Rajab sebagai akidatun salafiyatun sunniyah gitu. Tapi ya pada akhirnya tetap ya beliau bagaimana beliau merinci bantahan terhadap Imam Ar-Razi misalnya gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian fellow-nya Imam Ar-Razi ya akan bantah balik ya, dan seperti itu adanya. Jadi memang Syekhul Islam Taimiyah beliau paling rinci, dalam, dan paling banyak bantahannya, jadi wajar seolah-olah beliau yang akan dijadikan sasaran. Kalau sebelum Syekhul Islam Taimiyah yang sering dijadikan sasaran Al-Qadhi Abu Ya'la. Abu Ya'la terkenal, kita baca misalnya buku para ulama sebelum Syekhul Islam Taimiyah itu banyak komentar negatifnya kepada Al-Qadhi Abu Ya'la. Wajar lagi-lagi karena Al-Qadhi Abu Ya'la punya banyak buku akidah, termasuk Ibtalu Ta'wilat. Iya, kenapa kalangan ulama Hanabilah ini sering diasosiasikan sebagai mujassimah oleh lawan-lawannya ya, oleh iya. Tuduhan mujassimah itu tergantung siapa yang menuduh ya. Ahlussunnah secara umum termasuk Hanabilah, Athariyah, Salafiyah gitu ya, Al-Hadis, maupun Ahlussunnah Asy'ariyah maupun Ahlussunnah Maturidiyah itu di pandangan Mu'tazilah mujassimah kayak. Kita jumpai di buku-buku mereka mujassimah gitu. Oleh Jahmiyah dituduh mujassimah semuanya. Ya, jadi mujassimah tergantung siapa yang melihat ya. Ya di dalam keluarga besar Ahlussunnah yang paling mirip-mirip mujassimah atau dianggap mirip mujassimah oleh yang lainnya adalah Asy'ariyah gitu. Kenapa? Apa beda mujassim dengan isbat? Nah, perbedaannya adalah kalau isbat yang dilakukan ulama-ulama, dan isbat ini sebenarnya dilakukan juga oleh sebagian ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah juga. Mereka menetapkan sifat. Nah, tapi misalnya sifat yad atau sifat yadain, sifat wajah, sifat nuzul. Nah, udah, tapi nggak dikatakan nuzulnya seperti nuzul makhluk. Tidak dikatakan ya dainnya di sini seperti makhluk, kalau makhluk misalnya anggota tubuh, kalau ini bukan. Kalau gitu. Nah, itu yang lanjutannya itu yang yaliku bijalalihi, yang mungkin ada yang kurang memahami atau salah memahami atau memahaminya berbeda. Sehingga dikesan wah, ini sih mah. Gitu, padahal enggak. Nah, itu ulama-ulama Hanabilah pun banyak menuliskan soal itu, mengatakan kami kan enggak mula-mula menyebut ini, yang nyebut ini kan Quran dan Sunnah. Kami hanya menetapkan apa yang disebutkan Quran dan Sunnah. Kenapa kami mujassim? Makanya Imam Ahmad terkenal kata-kata beliau, al-musyabbihatu taqulu yadun kayadi wajhun kawajhi. Itu tajsim. Imam Ahmad sendiri bilang. Jadi Imam Ahmad itu sudah menghadapi lah tuduhan-tuduhan musyabbihah, mujassimah kira-kira di masa tersebut. Ibnul Jauzi itu akidahnya Ahlul Asr atau Asy'ari? Secara umum beliau satu keluarga dengan Athariyah Al-Hadis. Bahkan beliau kalau boleh menggunakan istilah yang mudah difahami, beliau nggak dikeluarin oleh Athariyah. Buktinya apa? Ya dalam isu akidah sekalipun ya. Buktinya kutipan dari beliau tetap memenuhi buku-buku akidah Athariyah. Termasuk buku-buku yang ditulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga akan menyebut pembahasan kutipan dari Al-Hafidz Ibnu Jauzi secara umum. Namun ketika bicara sifat khobariyah akan disebutkan juga beliau menyelisihi keumuman Athariyah. Misalnya Ibnu Qudamah kritik beliau, walakin la nardo tasoni fahu fi sunnah, kata Ibnu Qudamah gitu, Ibnu Rajab. Di masa Ibnu Al-Hafidz Ibnu Jauzi juga begitu, Al-Alfi nulis surat khusus. Dan poin kritiknya diantaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Jauzi dulu pernah punya qasidah yang sama dengan Athariyah secara umum. Kenapa dia menulis kitab Daf'u Syubhat Tasbih? Beliau memandang sesuatu ya, kalau dari sudut pandang lain dibilang kena syubhat, kalau dari sudut pandang lain dibilangnya mungkin punya pandangan baru lebih beda gitu ya. Lepas dari itu intinya mustahid sekalipun dalam akidah kita hargai. Kita nggak boleh, seseorang boleh nggak setuju, tapi itu sebuah istihad. Maka beliau menulis buku Daf'u Syubhat Tasbih membantah 3 nama langsung ulama Hanabilah, Al-Qadhi Abu Ya'la, Al-Imam Ibnu Hamid, gurunya Al-Qadhi, dan Al-Imam Ibnu Zabuni. Semasa. Tiga-tiga kalau kita baca nggak menyebutkan Allah mirip makhluk, nggak begitu. Isbat sifat. Nah itu yang makanya ulama-ulama masyarakat pasca Al-Hafidz Ibnu Jauzi
kritik balik beliau. Tapi nggak tepat kalau dikatakan Ibnu Jauzi ini Asy'ari, nggak tepat. Oh, oke. Banyak sisi. Salah satunya adalah ketika kita baca buku beliau. Jadi Ibnu Jauzi ini mengkritik Asy'ariyah juga. Jelas, bahkan sangat keras. Sangat keras ya. Di atas kritiknya Syekhul Islam. Syekhul Islam misalnya nggak pernah berkata-kata sepedas itu, Ibnu Jauzi pernah. Misalnya di kitab Al-Muntazam beliau, jelek sekali komentar tentang Imam Abu Hasan Asy'ari. Begitu juga tentang Asy'ariyah. Di Soidul Khatir sama. Bahkan di kitab beliau Kaidu Syaiton, itu belum mengeluarkan Asy'ariyah dari Ahlus Sunnah. Jadi di 73 kelompok, 22 di dalamnya adalah Asy'ariyah, ada Mu'tazilah. Satu Ahlus Sunnah enggak. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua karena beliau ketika menakwil, atau membolehkan takwil, tepatnya beliau membolehkan takwil aja, kayak beliau sendiri pilih tidak menakwil sebagai pendapat pribadi. Itu kita bisa baca di Dafus Syubhah juga. Itu beliau mengambil kutipan Imam Ahmad tadi yang Kiai sebut. Jadi ketika menawil pun beliau pakai usulnya Hanbaliyah. Dia pakai usul. Bila ta'awwal salaf ta'awwalna. Jadi Imam Ahmad menawil, maka diperluas. Padahal kaidahnya Atsariyah secara umum, kalau ada takwil salaf dalam ayat atau hadis tertentu, dibatasi takwilnya dalam kasus ayat dan hadis tersebut. Adapun yang lain enggak. Nah, tapi Ibnu Jauzi memandang, sekali boleh dalam ja'a, bolehlah dalam semuanya, gitu. Dan itu Ibnu Rajab komentari dalam Fathul Bari bahwa itu sebagian Hanbaliyah mengikuti metode tersebut. Artinya tidak dikeluarkan dari Atsariyah, tapi dipandang sebagai pemahaman yang syadz atau nggak mainstream, yang kurang dianggap marjuh oleh ulama-ulama Atsar. Jadi kalangan Asy'ariyah menyebut Imam Ibnu Jauzi ini istilahnya fudhala Hanabilah. Sebaliknya, Hanabilah bilang ada juga fudhala al-Asy'ariyah. Itu istilahnya Syekhul Islam Taimiyah menyebut istilah fudhala al-Asy'ariyah. Kenapa ada istilah fudhala itu? Apakah karena lebih dekat kepada kita? Lebih dekat, dianggap walaupun sebenarnya juga di sisi lain banyak beda. Apalagi dalam isu Al-Quran kalamullah, Al-Hafidz Jauzi keras, tegas sekali terhadap Asy'ariyah. Sama seperti Hanabilah umumnya. Juga Imam At-Tamimi juga, Muhammad At-Tamimi, Abdul Fadl At-Tamimi sama. Iya. Jadi banyak yang sebenarnya ruang-ruang seperti ini hanya ada di publik, tapi kemudian menjadi konsumsi ya. Dan memanas-manasi orang, kemudian mencela, mencaci maki Ibnu Taimiyah, padahal luar biasa sosok ini. Beliau bilang padahal wan nasu ya'lamuna annahu bainal Hanbaliyah wal Asy'ariyah minal wahsyah wan nafr. Orang tahu ada, dan dia yang ingin wa kuntum asyaddun nas hirsan fi ta'lifil qulubil muslimin. Kira-kira beliau katakan gitu di Majmu'ah Tawatur. Iya. Jadi termasuk ulama Hanabilah yang ingin menyatukan harusnya beliau fudhala ya. Ingin mensinergikan lah, kadang bisa bekerja sama walaupun ada perbedaan gitu kan. Tapi ya jangan gontok-gontokan. Banyak momen-momen beliau dengan tokoh-tokoh ulama Aswaja Asy'ari yang beliau sangat dekat. Seperti beliau sedang ngisi pengajian, ulama besar akidah Asy'ariyah Imam Syamsuddin Asfahani datang, dipersilakan ngisi pengajian. Nah itu hari ini atau di masa lain mungkin sulit itu kita jumpai gitu, lagi enak-enak ngisi pengajian, datang ulama yang berseberangan dalam mazhab akidah gitu ya, kemudian silakan isi. Juga dengan ulama-ulama lain beliau sangat berguru, ngajarin, berdiskusi, ketemu, membantu, memaafkan. Ini sosok yang sampai katanya musuhnya lawan sampai dikejar-kejar ya. Kemudian dia tidak mendapatkan tempat persembunyian kecuali di rumahnya Ibnu Taimiyah dan dilindungi. Dan Ibnu Taimiyah sendiri yang memintakan kepada penguasa pada saat itu untuk mengampuni, memaafkan. Jadi kan ini akhlak. Nah ini akhlak yang harus kita teladani. Akhlak para nabi itu sebenarnya luar biasa. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya yang luar biasa ya. Ini kita banyak mendapatkan pencerahan dari beliau ya, masih muda, produktif. Ini harus memacu para orang tua ya untuk mendidik dan mengajarkan anaknya untuk punya semangat tinggi dalam tafaqquh fiddin. Juga buat pesan buat para dai, para ulama agar tidak ikut arus ya, untuk memanas-manasi umat dalam hal yang tidak mereka ketahui. Ini sangat penting. Dan pesan tadi dari beliau ya, agar kita lebih sibuk untuk mengembalikan umat ini kepada Al-Quran, ya, mengkaji Al-Quran
dan sunnah ya, dan tidak masuk dalam perdebatan-perdebatan yang itu sebenarnya hanya khusus bagi kalangan ahli ilmu saja yang berhak untuk berbicara dengan masalah ini. Saya kira sangat produktif ya pesan-pesan beliau itu, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua. Ya, terima kasih Ustadz atas waktunya, ilmunya, dan ini jangan lupa ya, dibeli nih sama pemirsa semua, Quran Mapping, ya, penerbit Aqwam. Ya, insya Allah sangat bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran, menjadi para pecinta Al-Quran, dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat Al-Quran. Ya, apa namanya? Sebab Nabi SAW ya bersabda, itu nama ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, tapi tentu tidak hanya sekedar membaca. Kita ingin mendalami, mentadaburinya, bagaimana kita jadikan pedoman hidup agar Al-Quran menjadi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.